A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang telah mengatur yang ada di langit dan bumi, serta Tuhan yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Hingga detik ini kita masih bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di kajian El Sirat Talk ya. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Maka dari itu, kita jangan lupa senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat dari ring salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya, insya Allah pada malam hari ini saya sebagai moderator yang akan menemani berjalannya acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya minta izin menyampaikan beberapa maklumat ya. Ini yang perlu diperhatikan yaitu terkait apa namanya ya, maaf ya, izin untuk menyampaikan terkait etika ya, etika mengikuti kajian El Sirat Talk. Jadi mohon untuk para ayah atau para bapak, ibu, dan sahabat sekalian untuk senantiasa diperhatikan mic-nya supaya ketika nanti Ustadz menyampaikan, ketika Ustadz sedang menyampaikan materi tidak terganggu ya, tidak terganggu sehingga materi yang disampaikan itu bisa apa namanya, bisa lebih baik lagi kita dapatkan gitu. Nah teman-teman, maka dari itu tolong perhatikan mic-nya supaya bisa dikondisikan ya. Kemudian yang kedua, dimohon untuk bisa on cam jika tidak berhalangan ya, supaya lebih hidup lagi kajian malam hari ini. Ngajinya itu bertambah
senantiasa memperhatikan auratnya. Ya. Khawatirnya ketika on cam lupa, ya belum apa namanya, belum siap-siap gitu. Khawatirnya auratnya terlihat. Seperti itu teman-teman semuanya. Itu mungkin sedikit eh, maklumat. Insya Allah rangkaian kegiatan pada malam hari ini seperti biasa. Pertama pembukaan. Alhamdulillah sudah sama-sama kita buka. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian dilanjut dengan acara inti yaitu eh, penyampaian materi yang insya Allah eh, akan disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Ustadz Repan Hidayat. Kemudian dilanjut dengan doa ya yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Repan, dan yang terakhir yaitu sesi dokumentasi. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya yaitu tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Rizki. Sebelumnya, Assalamualaikum, apakah Akhina Rizki sudah bergabung? Sudah. Insya Allah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Akhi? Alhamdulillah. Ana bi khair. Insya Allah. Boleh sambil on cam ya. Masya Allah. Baik, mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Rizki. Waktu dan layar kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah.
Jazakallah khairan kasiran. Khina Rizky, Masya Allah suaranya sangat indah sekali, sangat membuat hati ini tenang ya jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini, Masya Allah. Mudah-mudahan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan untuk kajian kita pada malam hari ini. Eh, Mari kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Revan Hidayat SPD ya. Sebelumnya izinkan saya untuk spill sedikit ya. Bahwasannya beliau merupakan salah satu kepala unit THQ Yayasan Abu Bakar As-Siddiq yang bertepatan di, kalau tidak salah, di apa, Tasikmalaya ya Ustadz. Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Nam, Ya Allah. Sebelumnya gimana Ustadz kabarnya Ustadz? alhamdulillah khair. Kaifa anta ya akhi? Alhamdulillah baik Ustadz. Insya Allah. Suara anak ini jelas. Masya Allah, jelas banget Ustadz, jelas banget. Suaranya jelas, kameranya pun jelas Ustadz. Alhamdulillah. Semakin menyala Ustadz, Masya Allah. Insyaallah. Baik Ustadz, karena para peserta sudah tidak sabar lagi ingin mendengar materi pada malam hari ini, karena sangat luar biasa ini Ustadz, rahasia di balik surah Al-Baqarah ya. Karena mungkin yang kita tahu ya, Al-Baqarah pasti sampai betina aja, nggak tahu di mana rahasia apa nih gitu. Padahal untuk apa, untuk lebih memanfaatkan waktunya lebih baik aja, nanti mungkin ada sesi tanya jawab juga. Kita sama-sama mendengarkan kajiannya. Waktu dan layar kami persilakan ke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Jelas? Jelas Ustaz, jelas. Insyaallah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan nikmatnya kepada kita untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah saat ini. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Resi atas kesempatan dan waktunya. Syukron Ustadz. Ya.
Dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum ikhwani wa akhwati fillah pada apa ini namanya saja ya Ustaz, kajian ini ya, kajian santai ya. Iya, insya Allah Ustaz, santai Ustaz. Kajian santai di sini. Tapi ikhwani wa akhwati fillah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, khair. Ya, Alhamdulillah, khair, Ustaz. ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai ya, untuk berbincang sedikit tentang surah Al-Baqarah, kita berdoa dulu kepada Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, keberkahan dan maghfirahnya kepada kita agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan berkah. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma nawwir qulubana qulubana binuri binuri hidayatika hidayatika kama kama nawartal arda nawartal arda binuri syamsika binuri syamsika abadan abada abadan abada birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna istiqamatan istiqamatan ma'al Qur'an al-Qur'an tilawatan tilawatan hifzan hifzan wa amalan. wa amalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Tapi ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, kita sangat tidak asing ya dengan surah Al-Baqarah. Namun di sini saya ingin bertanya, ada yang tahu alasan kenapa dinamakan Al-Baqarah? Mana ini? Ayo kita sambil santai saja. Ya, tidak perlu tegang, tidak terlalu serius. Kita hanya sama-sama ya. Jadi dalam sebuah kajian atau talabul ilmi itu hanya 3 ya. 1, bagi yang lupa mengingatkan. 2, bagi yang sudah tahu menguatkan. 3, bagi yang belum tahu yang menyampaikan. Ya, tapi saya yakin di sini ikhwani akhwati fillah semuanya sudah pada tahu ya. Tapi ini kita hanya sharing saja, saling mengingatkan, amar ma'ruf ya. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Bagus tuh, siapa tuh? Astagfirullah katanya. Karena namanya sapi betina katanya, gitu ya. Betul ya. Sedikit ya sebelum kita membahas rahasia kan, ini rahasia kita bersama ya. Dinamakan Al-Baqarah karena kisah yang paling populernya dulu itu di kalangan Bani Israel ya. Ada seorang saudara sepupu gitu ya yang kaya raya itu, namun tidak punya ahli waris. Singkat ceritanya, nah dia mempunyai sepupu yang fakir. Nah, dan dibunuhlah si saudara yang kaya raya itu yang tidak punya ahli waris itu. Terus si saudara yang fakir itu membawanya ke tengah-tengah pedesaan lalu berlagak menuntut balas gitu tentang kematian saudaranya, padahal dia sendiri yang melakukannya gitu kan. Lalu singkat cerita melaporlah kepada Nabi Musa. Di situ kisahnya kan, datanglah wahyu kepada Nabi Musa tentang perintah Allah menyembelih sapi gitu ya. Sampai saking takutnya dia gitu ya, bertanya sapinya sapi yang seperti apa, yang tua atau yang muda, jantan atau betina, warnanya warna apa. Singkatnya, hampir-hampir mereka itu tidak bisa menyembelih sapi itu ya, tidak melakukannya. Lalu disembelihlah. Lalu dipukulkanlah sebagian daging dari sapi itu kepada mayat sepupu yang sudah meninggal tadi. Lalu mayat itu ditanya, siapa yang membunuhmu? Lalu setelah menjawab, Allah izinkan mayat itu untuk wafat kembali. Itu singkatnya ya. Kalau diceritain panjang, sapinya sapi milik siapa dan sebagainya gitu ya. Itu luar biasa. Itu singkatnya ya. Untuk kenapa dinamakan Al-Baqarah? Ya karena sapi betina itu milik salah satu
anak yang orang soleh gitu ya. Nah, singkat itu ya, sedikit saja. Tapi ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah memiliki berapa ayat sih ayatnya tuh? Berapa ayat Al-Baqarah tuh? Halo, ini terdengar suara saya? Terdengar Ustaz. Nah, berapa ayat di surat Al-Baqarah? 268. Dua 286 atau 268? Ya. Surah 286. Al-Baqarah gitu ya, memiliki ayat terbanyak ya 286 ayat, juga merupakan kebanyakan ayatnya turun di Madinah gitu ya. Surat ini disebut juga sebagai surat kehidupan karena di dalamnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai akidah, ibadah, hukum, sosial hingga akhlak ada di sana gitu ya. Al-Baqarah juga kalau dari segi pewahyuan itu urutan ke-87, kalau dari segi susunan di mushaf surat kedua. Tapi ikhwani wa akhwati fillah, agar waktu lebih efektif dan bermanfaat, tadi sudah saya share ya ke Ustaz Resi untuk rangkuman materinya. Siap Ustaz. Banyak sekali ya keutamaan dalam surat ini, namun di sini saya hanya menggarisbawahi hanya 5 saja yang paling populer, namun banyak dilupakan gitu ya. Meskipun populer tapi jarang gitu ya yang mengamalkan ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Iqra'u surat al-Baqarati fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah." Ada mungkin ya di layar. Ya. Rasul bersabda tentang perintah untuk membaca surah Al-Baqarah ini, namun jarang diketahui ya. Kata Rasulullah, "Iqra'u surat al-Baqarati." Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Faina akhdaha barakatun. Karena membacanya membawa keberkahan. Watarkaha hasratun. Dan sedangkan meninggalkannya adalah sebuah kerugian. Gitu. Atau penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah. Dan para tukang sihir atau penyihir, orang-orang jahat tidak mampu untuk menghadapinya. Nah, ikhwan wa akhwati fillah, kita dari hadis ini saja sudah kita bisa tarik kesimpulan sedikit ya. Siapa saja yang mengambil surat Al-Baqarah akan mendapatkan keberkahan dalam segala hal. Rezeki yang berkah, rumah tangga yang berkah, keturunan yang berkah. Jadi teringat pesan guru kita semua ya, almarhum rahimahullah Syekh Ali Jaber, betapa beliau menekankannya kepada kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Namun di pagi hari diusahakan untuk kita sebelum membaca surat yang lain utamakan membaca surah Al-Baqarah. Karena ini dia langsung Rasulullah menyampaikan gitu, bang siapa yang membaca surat Al-Baqarah gitu kan, dia ada keberkahan tersendiri. Sampai-sampai salah sedikit kisah di biografi Syekh Ali Jaber itu, beliau itu bukan soal yang kita mungkin ya di bayangan kita beliau tuh anak seorang ulama jumhur lah gitu ya, seorang fakih. Tidak, ayahnya hanya pedagang, bahkan orang tuanya, ibundanya gitu ya, maaf adalah orang yang umi, buta huruf, dan orang tuanya yang mengajar itu adalah Syekh Ali Jaber sendiri gitu ya. Lalu ditanya, kenapa Syekh kau dekat banget dengan aku sampai hafiz Al-Qurannya gitu ya, 30 juz. Dan disingkat ceritanya di biografi Syekh Ali Jaber itu, orang tuanya selama 35 tahun, khususnya ayahnya, tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Itu salah satu amalan orang tuanya ya. Jadi ayahnya beliau itu tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Artinya beliau selalu datang sebelum Allah memanggil. Beda dengan kita mungkin ya, nunggu qomat barangkali. Atau mungkin sudah qomat terkadang masih santai ya. Itu salah satu rahasia kenapa beliau gitu kan sangat melekat dengan Al-Quran, karena ada dari kesolehan orang tuanya, pun dengan ibunya seperti demikian. Tapi ikhwani wa akhwati fillah, ini saya terlalu cepat tidak? Gimana saudara sih, terlalu cepat tidak? Gimana? Saya Aman, terlalu Ustaz, cepat tidak menjelaskannya? Aman Ustaz. Ustaz, aman. Aman. Aman-aman ya, insyaallah.
Aman, Ustaz, aman. Baik. Pertama ya itu. Yang kedua, watarkaha, dan barang siapa yang meninggalkan surat Al-Baqarah, maka dia hasratun, akan rugi. Coba ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, ya. Kita coba ya mulai hari besok ya. Semoga Allah masih berikan kita kesempatan dan umur. Kita coba di ba'da salat subuh atau mungkin setelah subuh boleh. Tapi saya sarankan untuk setelah salat subuh ya, sambil menunggu syuruk, kita baca dulu surat Al-Baqarah. Kita percobaan sehari 10 ayat, besoknya 20 ayat. Terus semakin meningkat, kalau bahkan bagusnya dibaca pula satu surat, itu bedalah keberkahannya. Saya sudah buktikan sendiri gitu kan, apa yang disampaikan oleh Rasul dan juga dipraktekkan oleh guru kita almarhum rahimahullah Syekh Jaber. Semakin banyak atau semakin istiqomah kita mengamalkan surah Al-Baqarah di pagi hari, itu keberkahannya luar biasa, sangat luar biasa ya. Ini gimana ya? Cara membuktikannya dengan coba dipraktekkan gitu ya. Satu itu dengan membacanya saja ya. Singkat ya, tadi ada yang sedikit lewat. Suatu ketika ibunda dari Syekh Jaber ini bermimpi. Beliau bermimpi dikejar oleh sapi. Wah, di mimpinya tuh dikejar-kejar sapi. Lalu beliau terbangun dan kaget. Oh, ternyata di hari itu beliau lupa belum membaca surah Al-Baqarah. Sampai saking kangennya tuh sampai Al-Baqarah sampai berwujud sapi di mimpinya gitu ya. Demikian. Nah, wala tastati'u hal batila, artinya ini salah satu bentuk bahwa Al-Baqarah itu di dalamnya kan terdapat salah satu ayat yang paling agung ya, ayat kursi. Jadi penyihir gitu ya, orang-orang jahat gitu, itu tidak akan mampu untuk menandingi Al-Baqarah. Nanti di bawah ada ya, di artikel ini saya sisipkan sedikit. Ikhwani wa akhwati fillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita sama-sama ya, mari kita bahas hanya sedikit 5 rahasia besar yang terkandung dalam surat Al-Baqarah. Nah, apabila kita pahami, kita amalkan, insya Allah hidup kita akan penuh keberkahan, perlindungan, dan ketenangan. Bisa dilihat poin pertama di sana ya, di PDF-nya, perlindungan dari setan gitu ya. Ini Rasulullah SAW menyampaikan, ada yang mau membacakan? Silahkan, ikhwan wa akhwati fillah, ada yang mau coba baca? Bisa di zoom Ustaz Resi, barangkali tidak kelihatan. Siap, Ustaz. Payanto. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah seperti satu. Ada yang mau coba membacakan? Santai saja ya ikhwan akhwat, tafadhol. Yuk, siapa yang membaca? Ustaz. Tafadhol. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum, yang itu Ustaz. Naam. La taj'alu buyutakum faqabira inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Coba diterjemahkan, akhi. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah kalian yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Baik, syukran akhina Lutfi. Tapi ikhwanillah, kita telah dengar bersama yang telah dibantu oleh akhina Lutfi. Lihat ya. Ingat teman-teman, Rasul pernah menyampaikan kepada kita ya, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, ala wa huwa Qur'an wa sunnati. Saking sayangnya Rasul kepada kita ya, Rasul mewariskan 2 hal yang sangat luar biasa. Taraktu fikum, kata Rasul, aku tinggalkan untuk kalian amrayni, 2 perkara. In tamassaktum bihima, apabila kalian pegang teguh 2 perkara ini, lan tadillu abadan, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Ala, maka ingatlah, peganglah oleh kalian gitu ya. Wa Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku.
Nah, kalau kita yang mengaku umat Nabi kan, kata Nabi begini, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnah-sunnahku, maka dia bukan dari golongan dariku. Pertama Al-Qur'an, ikhwani akhwati fillah di sini. Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab Allah yang apabila kita membacanya menjadi pahala. Ya, bahkan dilipat gandakan man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wa walakin atau bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidaklah gitu ya, barang siapa yang membaca barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis, saya lupa lagi hadisnya ya, dan guru kita sering menerangkan hadis ini, Ustaz Adi Hidayat, bahwasanya kebaikan 10 kebaikan yang dimaksud itu, kebaikan satu ke kebaikan kedua, pahalanya itu sama dengan 500 bekal tahun perjalanan akhirat. Itu dari kebaikan satu ke kebaikan kedua. Cukup untuk bekal 500 tahun perjalanan di akhirat. Bayangkan, satu huruf saja. Saking istimewanya Al-Quran. Ya. Apalagi ini, satu huruf 10 kebaikan. Silahkan dikalikan saja. Gitu ya. Luar biasa sekali. Dan Al-Quran ini, bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW, sangat istimewa. Ya. Dengan kita gemar membaca Al-Quran, ya, kita punya stok pahala. Keburukan-keburukan akan sangat mudah terhapuskan dengan banyak membaca Al-Quran. Ada dalam hadis tadi di pembukaan saya bacakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, penjelasannya dalam surat apa tuh, saya lupa lagi. Innal hasanati yudhibna sayyi'at wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Surat apa itu? Ikhwan akhwat fillah. Sesungguhnya gitu, inti singkatnya, dirikanlah sholat gitu ya di siang hari dan di malam hari. Sesungguhnya innal hasanat, ya, perbuatan baik itu yudhibna sayyi'at, akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, di sini di rahasia yang pertama, pelindung dari setan. Ya, setan adalah sebuah sifat gitu ya. Sifat yang sangat buruk, maka gelarnya setan. Nah, ada juga ya yang kita tahu itu setan itu kan iblis, setan gitu ya. Ada yang tahu nama asli iblis itu siapa? Ada yang tahu nama asli iblis? Itu kan gelar juga ya. Kapan-kapan mungkinnya sesi kita bahas ya kenapa dinamakan iblis. Baik, ikhwan, kita kembali ke sini ke materi. Nah, kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya hening, mati, dingin gitu ya. Tanpa kehidupan. Minal baiti alladzi tuqra'u, itu kata kalian kuburan. Sungguhnya gitu ya. Inna syaitana yanfiru, sesungguhnya setan itu lari minal baiti, dari rumah, alladzi yang tuqra'u, dibacakan, fihi, di dalam rumah itu, suratul Baqarah. Nah, ini surah Al-Baqarah. Ya, rumah yang tidak dibacakan Al-Baqarah akan terasa sepi. Coba ikhwan ya akhwati fillah, kita berkunjung mungkin ke sanak saudara kita yang afwan ya, mungkin agak sedikit awam terhadap agama, jarang membaca Al-Quran, pasti di rumahnya tuh kita tidak akan nyaman, bahkan tidak betah. Rumahnya terasa sepi, dingin, tidak ada ketenangan di dalamnya. Tapi beda dengan rumah, coba kita berkunjung ke rumah saudara kita yang gitu ya, yang dalam pandangan mata zahir kita dia orang solih gitu ya. Beda rumahnya yang dibacakan Al-Quran tuh, terasa ketenangan dan cahaya keberkahannya tuh. Ya, contoh yang paling mudah gitu ya, ketenangan yang sangat terpancar tuh pagi di rumah Allah ya. Sepusing apapun, seberat apapun masalah kita, coba kita lari ke masjid, waduh, tuh langsung tuh ketenangan langsung meresap ke dalam hati ya.
Saya di sini ikhwan wa akhwati fillah, gimana? Ada yang sudah rutin setiap hari mengamalkan membaca surah Al-Baqarah atau melanjutkan tadarus biasa saja? Halo? Melanjutkan tadarus biasa mungkin Ustaz. Nah, di sini ya, lihat saking istimewanya dihususkan ya oleh Rasulullah, gitu ya. Tuh, dihususkan. Kalau ada penghususan ya berarti itu sangat istimewa. Bukan berarti surat-surat lain tidak istimewa, tapi untuk Al-Baqarah sendiri ini ya diistimewakan. Ya, kenapa dinisbatannya ke rumah, gitu ya? Kan kata Rasulullah al-baiti jannati. Jadi rumah itu harus mendatangkan ketenangan, kenyamanan, gitu ya. Kita udah capek bekerja mencari nafkah di luar gitu ya dengan berbagai problem. Nah, saat sampai kita pulang di rumah itu yang harus kita rasakan adalah ketenangan, kenyamanan. Bukan malah kita jadi betah di luar ya. Itu artinya rumahnya, keberkahan di rumahnya berkurang kalau seperti itu. Baik, selanjutnya ini ikhwan wa akhwati fillah yang kedua mungkin ya. Nanti bisa dilanjut di sesi sharing. Di dalam surah Al-Baqarah yang paling populer, yang kita kenal adalah selain 5 ayat awal dan 2 ayat terakhir, ada surah yang paling agung. Itu surat apa di sini? Ayat ke-255 namanya surat apa itu? Ayat kursi. Tayyib. Syukran ahi Hasri ya. Ayat kursi. Gitu ya. Kenapa ayat kursi disebut ayat paling agung? Kenapa teman-teman? Kenapa ayat kursi disebut ayat paling agung? Halo? Kenapa ikhwan akhwat? Lagi mencari jawaban mungkin Ustaz. Lagi mencari jawabannya. Itu ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal. Jadi sebenarnya kita tuh sedang 3 hal saja ya. 1, saling mengingatkan ya bagi yang lupa. 2, gitu ya, menguatkan bagi yang sudah tahu. 3, gitu ya, mengabarkan bagi yang belum tahu, gitu ya. Pada dalam hal ini sebenarnya kita sedang sama-sama mengamalkan ayat terakhir pada surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Wa amma, dan apabila kita mendapatkan kenikmatan ya, kenikmatan dari Allah, fahadis, maka ceritakanlah. Di sini alhamdulillah melalui wasilah di sini Ustaz Resi ya, kita sama-sama bisa berbagi gitu ya kenikmatan. Ini baru Al-Baqarah, apalagi kalau kita bahas 30 juz ya. Ini baru sedikit banget gitu ya. 0,00 sekian persen dari surah Al-Baqarah gitu kan. Gitu. Sudah ketemu jawabannya kenapa disebut ayat paling agung? Karena Rasul sendiri menyebutkan, Ustaz. Ayat paling agung kemudian mengandung sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Masya Allah. Ada ketauhidan di sana. Nah, betul-betul ahi. Masya Allah. Syukran ahi, jazakallah khair. Betul ya. Karena tadi sebagaimana dijelaskannya oleh saudara kita, di dalamnya menjelaskan tentang keesaan Allah, sifat-sifatnya yang sempurna, kekuasaannya, tentang ayat-ayatnya, langit dan bumi, tentang penjagaannya terhadap seluruh makhluk, gitu ya. Bahkan dalam hadis sana saya cantumkan ya, tuh ada yang mau bacakan lagi, silahkan, Ahi Hasri. Atau yang lain? Ada yang mau bantu saya membacakan? Insya Allah berpahala. Mana ini? Anak Hilang. Ustaz. Tafadhal akhi Lutfi. Bismillah. Man qara'a al-ayatul kursi dubra kulli salatil maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Yang artinya, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis. Allah ya. Syukran akhi Lutfi. Nah, ikhwan yang fillah yang dirahmati Allah, yang kedua di sini
terkait ke rahasia di balik surat Al-Baqarah. Ini mungkin jarang diketahui ya. Kalau saya perhatikan, rata-rata kan dari kita ketika selesai sholat yang maktubah di sini yang fardu, mungkin yang paling umum ya beristighfar, membaca Allahumma antas salam, tasbih, tahmid, tahlil gitu kan. Jarang sekali yang mengamalkan ini. Padahal Rasulullah SAW sendiri menyampaikan, man qara'a ayatal kursi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, gitu kan. Barang siapa yang baca ayat kursi di setiap selesai sholatnya, artinya setelah kita bersolat gitu ya, setelah zikir-zikir sholat, lalu kalau kita lagi dalam keadaan apa ya, rusuh apa bahasa Indonesianya ya, ingin mau cepat-cepat gitu ya, ada terburu-buru, minimal kita baca istighfar, Allahumma antas salam, dan ayat kursi. Dan untuk zikir-zikir lainnya, tasbih, tahmid, tahlil itu bisa sambil berjalan atau di kendaraan. Gitu ya. Di sini ada sedikit ya dijelaskan kisah ada di sana ya. Di suatu malam Abu Hurairah menjaga zakat. Ini kisahnya panjang sebenarnya. Sampai Abu Hurairah tuh bolak-balik ke Rasul gitu ya, sampai 3 kali. Datanglah seorang pencuri yang dalam cerita lengkapnya gimana? Halo, gimana? Nah, singkatnya Abu Hurairah menjelaskan, melaporkan kepada Rasul gitu ya, tentang pencuri ini gitu ya. Beberapa kali tertangkap, dia berjanji tidak akan mencuri lagi sampai berulang kali, dan yang terakhir ditangkap dan saat ingin dilaporkan oleh kepada Rasulullah SAW, si pencuri itu berkata seperti ini, maukah aku beritahukan kepada kau, gitu kan, salah ayat yang paling agung yang apabila engkau bacakan setan takut dengan itu adalah ayatul kursi katanya. Nah, Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah SAW keesokan harinya, ya Rasulullah, aku menangkap pencuri itu katanya. Dan dia berkata, barang siapa yang membaca ayat kursi, maka setan takut dengan itu. Rasul menjawab, kali ini dia berkata jujur. Ya, meskipun kebanyakan dari kalangan jin itu adalah pendusta. Subhanallah ya. Jin sendiri mengakui kekuatan ayat kursi ini. Gitu. Nah, baik ikhwan akhwati fillah, kita sudah mengingat 2 ya. 1, kita akan mulai amalkan bersama untuk menghiasi rumah kita, untuk menambah keberkahan dalam rezeki kita, rumah tangga kita, keturunan kita, ya, kehidupan kita, dengan mencoba untuk mendawamkan membaca surah Al-Baqarah. Itu tidak, kalau belum sanggup untuk selesai 1 surat, itu dicicil aja ikhwan akhwat fillah. Misalnya untuk pagi pada subuh 5 atau 10 ayat, siangnya dilanjutkan sampai kita targetkan minimal setiap seminggu sekali beres tuh, setiap subuh baca Al-Baqarah 50 ayat gitu ya. Kita coba rasakan dan buktikan janji Allah. Kan Allah tuh innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah gitu ya mengingkari janjinya. Coba buktikan ikhwan akhwat fillah. Terus kedua nih, ada hadiah nih dari Rasulullah SAW disampaikan, selain kita membaca zikir yang gitu ya, yang sudah terbiasa kita bacakan setelah sholat, sekarang kita coba tambahkan dengan membaca surat membaca ayat kursi. Ya, coba ya, kita yang ketiga, karena waktu ini kayaknya tidak akan cukup nih Ustaz Rasi. Yang ketiga, nah ini yang tadi ya, sudah disampaikan di pembukaan, kalau surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barokatun, ya betul, wa tarkaha hasratun wala tastiti'uha al-batalah, gitu ya. Ini sudah disampaikan tadi, surat Al-Baqarah gitu ya, bukan hanya bacaan biasa, tapi senjata perlindungan dari gangguan sihir, jin, dan energi negatif. Nah, banyak ayat di dalamnya berbicara tentang kekuatan iman melawan tipu daya syaitan gitu ya. Salah satunya yang populer tuh di yang kisah Nabi Sulaiman ya, dan tukang sihir yang menipu manusia. Nah, Allah ingin menunjukkan bahwa sihir hanya dapat mempengaruhi orang-orang yang lemah iman dan tidak akan
berdaya terhadap orang yang berzikir dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan erat dengan kita kebiasaan kita membaca al-masurat ya ikhwan fillah atau zikir pagi dan petang. Nah, minimal ikhwan fillah kalau kita untuk zikir pagi dan petang, selain kita baca ayat kursi gitu ya, baca trikul, ditambah doa di pagi hari, terus doa Sayyidul Istighfar gitu ya. Nah, ini salah satunya berkaitan erat dengan Sayyidul Istighfar ikhwan fillah. Dalam hadisnya, barang siapa yang membaca di pagi harinya membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma, gimana sih Sayyidul Istighfar tuh? Allahumma anta rabbi ya, dan seterusnya. Katanya kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, lalu dia wafat sebelum menjelang malam, dakhala jannah, maka dia akan menjadi ahli surga. Dan barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar di malam hari dan dia wafat sebelum pagi, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Luar biasa ya. Rasulullah SAW sangat meninggalkan apa ya, hadiah-hadiah untuk kita ya, sangat luar biasa. Namun itulah kenapa kita ada kewajiban kita untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ikhwan fillah, sebelum melanjut ke sana mungkin ya, kita sedikit tentang Al-Quran ini sendiri. Al-Quran atau bacaan yang mengantarkan kepada kemuliaan. Perlu kita pahami bersama ikhwan fillah. Apakah di sini ada yang suka merasa malas untuk baca Al-Quran? Ada? Atau selalu semangat? Bayina Ustaz. Insyaallah pecinta Quran Ustaz. Insyaallah. Mungkin ya, saat kita ditimpa penyakit ya malas, itu sebenarnya kita bukan kurang motivasi. Saat malas itu datang kepada kita, sejatinya kita sedang kehilangan arah, lupa tujuan, lupa makna hidup, gitu ya, lupa makna dari semua kegiatan kita. Jadi malas itu bukan kurang motivasi, tapi ketika kita mulai terganggunya tujuan kita. Tapi kalau kita tetap teguh pada tujuan, tahu makna kenapa kita harus senantiasa beramal soleh, khususnya dekat dengan Al-Quran, ikhwan fillah, kita sama-sama ya. Syekh Salih menjelaskannya, ikhwan fillah, kullu syai' yartabit ma'al Quran yasbahal azim. Segala perkara, segala sesuatu yang berkaitan erat dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Ya, kita tahu Jibril alaihissalam nazzala alaihil Quran fa asbaha sayyidul malaikah wa sumya biruhil amin. Gitu ya. Jibril nih, malaikat Jibril yang ditugaskannya mewahyukan Al-Quran, gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asbaha sayyidul malaikah, maka malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Wasumia, dan diberikan gelar gitu ya, Ruhul Amin, ruh yang sangat terpercaya, gitu ya. Wa nazala, gitu ya, fi apa? Wa nazala ala Nabi Muhammad SAW, fa asbaha sayyidul anbiya. Lalu Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha sayyidul anbiya, maka jadilah Nabi kita penghulunya para nabi. Wa nazala fi syahri Ramadan fa asbaha sayyidus syuhur, dan Al-Qur'an diturunkan pada satu bulan yang dinama bulan Ramadan, fa asbaha sayyidus syuhur, maka jadilah Ramadan ini rajanya para bulan. Fa wa nazala fi lailatin fa asbaha khairul layali, gitu ya. Dan Al-Qur'an turun pada satu malam, maka malam itu menjadi malam terbaik, yang sampai disebutkan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Setahun 12 bulan. Berapa tuh kalau 1000 bulan saja? Sekitar 83 tahun ya. Apalagi ini lebih baik katanya dari 1000 bulan. Wa nazala ala qalbin insan, dan apabila Al-Quran tertancap turun tumbuh di hati seorang insan manusia, fa asbaha khairun nas, maka dia akan menjadi manusia terbaik, sebagaimana sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, alhamdulillah. Tertarik gak kita nih menjadi ahlul Qur'an, atau semakin dekat dengan Al-Qur'an?
Ustadz, gimana ini kan saya belum bisa baca nih, bacanya belum lancar. Ikhwani akhwati fillah, sekarang sangat mudah ya, taklim di mana-mana, kajian tahsin di mana-mana gitu ya. Silahkan ikuti, baik secara offline ataupun online gitu ya. Saya sibuk Ustazah, Ustaz saya sibuk. Sementara kalau benar-benar tidak ada waktu untuk Al-Quran, minimal dengarkan. Sekarang banyak audio murotal tersebar ya. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Lihat di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina ataihumul kitab, maka orang-orang yang kami berikan kitab itu Al-Quran, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan, tentunya dengan tartil sesuai tahsin tajwidnya. Kenapa demikian? Ulaika yu'minun nabi, karena mereka beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang mengingkari Al-Quran, membacanya tidak baik, tidak sesuai, tidak mau belajar, fa ulaika humul khasirun, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Bukankah kita juga mengimani Al-Quran, ikhwani wa akhwati fillah? Hati-hati ya, ikhwani wa akhwati fillah, dalam baca Al-Quran ada fardu ain, ada fardu kifayah. Membaca tartil sesuai tahsin dan tajwidnya itu fardu ain. Tapi untuk mengajarkan ilmu tajwid tahsinnya itu fardu kifayah. Hati-hati ikhwani wa akhwati fillah. Bahasanya di sana disampaikan di Al-Quran, yatlu, ta'ala yatlu, itu hanya untuk Al-Quran. Artinya membaca sesuai kaidah tahsin dan tajwidnya atau dengan tartil. Kalau kata Sayyidina Ali, tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Kita mentajwidkan bacaannya dan juga memahami tanda-tanda wakufnya. Itu ikhwani wa akhwati fillah. Selanjutnya, rahasia yang keempat. Nah, ini gitu ya. Sebagai pedoman hidup. Nah, surah Al-Baqarah bukan hanya tentang ibadah ikhwani wa akhwati fillah, tapi juga panduan hidup yang lengkap. Di dalamnya ada hukum, akhlak, ekonomi, sosial, dan bahkan pendidikan gitu ya. Ini salah satu yang sering terjerumus ya. Saya masukkan salah satu ayat yang saat ini sangat-sangat gitu ya, marak di mana-mana terjadi, orang-orang terjerat dengan riba gitu ya. Ini kenapa? Akibat iman terhadap Al-Qur'annya hanya di lisan saja. Ini ada potongan ayatnya ya, ya alladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ayat ini mengajarkan keadilan ekonomi. Ikhwan wa akhwat fillah, di sini yang berniaga ya, tetap gunakan aturan gitu ya yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Kita cari keberkahan, selipkan di dalamnya sedekah, infak dan sedekah dalam berniaga, insya Allah keberkahan akan melimpah gitu ya. Ini kalau dijelaskan lebih panjang lagi ya ikhwan fillah. Nah, ayat ini mengajarkan keadilan ekonomi. Jadi Islam tidak ingin umatnya menindas sesama. Dalam Al-Baqarah ini juga ada ayat tentang puasa ya. Tadi jelaskan tentang ibadah dan sebagainya. Singkat itu ikhwan fillah, hati-hati. Apa itu tadi di chat? Mungkin saya ini keliru ya, bisa dicek lagi ya tentang riba. Ini di juz akhir ya, saya sih di lembaran keberapa nih, di awal juz 3 ya. Afwan tuh, itu ada keliru saja saya di penulisan ayatnya. Ya, di penulisan ayat. Coba dibetulkan ya, mungkin dibantu saja, harusnya di share di chatnya barangkali. Nah, terakhir ini ya, ikhwan wa akhwati fillah, yang kelima. Kalau saya pribadi ikhwan wa akhwati fillah, dua ayat ini yang jadi andalan dalam sholat saya ya. Di akhir surat Al-Baqarah Allah menurunkan dua ayat terakhir ini,
Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fil lailati kafatahu, katanya barang siapa yang baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu sudah cukup baginya sebagai perlindungan. Nah, ayat ini ikhwan wa akhwati fillah berisi tentang pengakuan itu doa doa para sahabat ya. Doa yang sangat menyentuh lah kalau kita coba kita resapi dari mulai di sini Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak menguji seseorang melainkan dengan sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Silahkan dibaca sendiri nanti diresapi dua ayat terakhir ini dan sangat luar biasa. Allah juga menjelaskan ikhwan wa akhwati fillah dalam ayat ini di penghujung ayatnya 3 ampunan Allah, gitu ya. Apa? Waghfir lana warhamna. Terus Anta maulana fansurna alal. nah itu ya. Apa tadi teh? Waghfir lana warhamna. Kalau belum sebelumnya atau apa? Wa'fu anna ya. Wa'fu anna gitu ya. Ini wa'fu anna, kata afun ini artinya kita meminta ampunan kepada Allah untuk dihapus tanpa sisa kesalahan-kesalahan kita. Yang disadari atau tidak disadari. Ya, itu namanya wa'fu anna. Sadar atau tidak dalam saat kita melakukan kesalahan, kita minta Allah hapuskan tanpa jejak, itu wa'fu anna. Ada juga waghfir lana, ini minta ampunan dengan dosa yang kita sadar lakukan secara sadar, gitu ya, sadar kita melakukan dosa, maka kalimatnya waghfir lana warhamna. Dan ini kalimat warhamna adalah ampunan Allah yang paling tinggi ya. Ini berkaitan dengan ketika seseorang terlampau gitu ya, berlebihan dalam bermaksiat gitu kan ya, kata Allah, saking lembutnya Allah, saking sayangnya kepada hamba-hambanya, Allah nggak bilang wahai para pendosa gitu ya, enggak gitu ya. Ya ibadi, apa ayatnya tuh bisa dibantu alhamdulillah yang di surat Az-Zumar tuh. Halo. Aduh, Afan terpental tadi. Oh, terbentar ya. Halo, halo, masih ini nyambung? Masih, Ustaz, masih. Nah, ini tentang warhamna ya. Ini ampunan Allah yang paling tinggi, itu rahmatnya, gitu ya. La taqnatu min rahmatillah, gitu ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tetap awal ayat itu gimana saja, Ustaz sih? Ya ibadi. Apa sih ayatnya tuh? Astagfirullah. La taqnatu min rahmatillah, gitu kan. Nah, ini apa sih ayat awal, Astagfirullahaladzim? Qul ya ibadiyalladzina Nah, itu ya, Ustazah. Syukran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Katakan wahai hambaku, kata Allah, masih Allah bilang hambaku, gitu ya. Ya. Ada yang berbuat berlebihan, gitu ya. Yang melampaui batas, la taqnatu, gitu ya. Janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmatku, kata Allah. Gitu ya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, sejatinya apapun bentuk ibadah kita, gitu ya, mahdoh ghairu mahdoh, gitu ya, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rahmat Allah berupa maghfirahnya. Karena di setiap hadis tentang ibadah, gitu ya, pasti ujung-ujungnya gufirallahu. Karena sejatinya yang kita cari adalah rahmat Allah berupa maghfirahnya. Itu ikhwani wa akhwati fillah. Itu sedikitnya mungkin ya yang bisa kita ingat-ingat bersama terkait surah Al-Baqarah ini. 5 rahasia ini ya. Saya bukan rahasia ya, cuman ini saya mengingatkan saja. Barangkali ada yang lupa tentang keistimewaan di surah Al-Baqarah ini. Pertama, apabila kita tadi ya sering membacanya setiap hari, gitu ya, akan mendapatkan keberkahan. Terus yang keduanya, apabila ditinggalkan tadi akan mendapatkan kita menjadi orang yang rugi, gitu ya. Terus ada ayat kursi, gitu ya, ayat yang sangat istimewa apabila kita senantiasa dawamkan dibaca setelah sholat fardu, Allah menjamin kita untuk menjadi ahli surga. Yang ketiga, agar kita hidup lebih tenang, gitu ya, sebagai ruqyah, penjaga bagi diri kita ya, dibaca
Ini lebih bagusnya dibacanya yang ayat kursinya dan triko sebelum menjelang tidur ya. Silahkan dibaca dengan mendekatkan dua tangan ke bibir, dibaca. Setelah selesai dibaca, eh, ayat kursi, triko, doa tidur ditiupkan lalu usapkan dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah ini yang keempat tentang pedoman hidup. Ingatkan barangkali ada keluarga kita yang terjerat ya dalam riba, ya tolong bantu untuk bisa dibantu oleh ikhwan dan akhwat fillah semuanya dengan mengamalkan salah satu doa Nabi, Allahumma kfina bihalalika an harami wa aghnina bi ta'atika wa bi fadlika amman siwak. Nah insyaallah saya sudah beberapa kali gitu ya mengingatkan teman dan saudara saya yang terjerat di riba. Saya berikan amalan doa itu dan alhamdulillah gitu ya. Allah binasakan semua hartanya yang ada ribanya dan Allah kembalikan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi ya. Dan ini di penutup bisa ikhwan akhwat fillah renungi bersama silahkan di dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini keistimewaan ya di surat ini. Jadi ketika ayat ini turun, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW bahwa umatmu telah diberi rahmat dan ampunan selama mereka berdoa dan berusaha terus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa besarnya kasih yang Allah kepada kita, Masya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya ikhwan wa yang bisa disampaikan. Mohon maaf dari setiap kekeliruan, kesalahan murni datang dari kebodohan saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum walakum. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khairan Ustaz Revan Hidayat yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya terkait rahasia di balik surah Al-Baqarah. Tadi sempat disampaikan ini belum dikupas secara tuntas ya Ustaz Revan. Ya. Ini baru beberapa gitu ya. Ini sudah luar biasa gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita benar-benar mengupasnya secara lebih mendalam lagi ya. Tapi di sini juga kita sudah banyak mendapatkan ilmu ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sahabat sekalian. Tadi kita sudah mendapatkan 5 ya rahasia. Nanti boleh boleh diamalkan ya, silakan diamalkan. Nanti kalau misalkan perlu PDF-nya boleh nanti diminta ya ke admin. Insya Allah akan kami share PDF-nya juga. Semoga bisa diamalkan nanti, bisa dibaca-baca ulang. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita buka dulu untuk dua penanya. Baik, Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan, tadi disinggung sedikit tentang Sayyidul Istighfar, yang dimana ketika seseorang mendawamkan Sayyidul Istighfar, maka dia akan masuk surga kan, gitu kan. Nah, menjadi pertanyaan, orang yang mendawamkan Sayyidul Istighfar tersebut akan ada hisab baginya atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Tentang hisab ya. Tapi syukron akhi Lutfi. Nah, berkaitan tentang hisab ini hanya orang-orang yang mati syahid ya yang bebas dari hisab gitu ya. Tetap hisabannya mungkin akan lebih diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena ini membawa Sayyidul Istighfar kan luar biasa ya, pengakuan kita terhadap Allah gitu ya, tentang nikmatnya, tentang kesalahan kita gitu. Tetap hisaban itu akan ada kecuali bagi yang dawam istighfar dan dia wafat dalam keadaan mati syahid, insyaallah itu terbebas dari hisab. Demikian mungkin jawaban singkatnya.
Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain yang insya Allah lebih paham di sini. Cukup mungkin akhir Lutfi. Cukup Ustaz. Ya, baik. Dibatasi mungkin ya, saya sih biar tidak ini, kasihan teman-teman yang istirahat. Boleh. Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, kami berikan kesempatan untuk satu penanya lagi jika ada ya. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Kajian kita di awal sampai akhir ya, sampai akhir berjalan dengan lancar. Belum akhir sebetulnya belum akhir Ustaz, karena masih ada acara selanjutnya yaitu doa bersama Ustaz. Ya, biasanya kita ada doa bersama dan untuk doanya langsung dipimpin oleh Ustaz ya. Jadi dimohon Ustaz untuk doa bisa dipimpin oleh antum Ustaz. Baik. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, dalam berdoa tolong untuk khusyuk ya, dan akan lebih khusyuk kalau doanya pakai bahasa Indonesia mungkin ya Ustaz ya. Boleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Kita akhiri ya. Halaqah malam ini dengan berdoa kepada Allah SWT bersama-sama, bisa diikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu, senantiasa berada dalam petunjukmu, wattuqa, dan senantiasa dalam ketakwaan, wal afaf, senantiasa dalam ampunanmu, wal ghina, dan kayalah dan berikanlah kami kekayaan. Allahumma nawwir, ya Allah, terangilah qulubana, hati-hati kami, binuri hidayatika, dengan cahaya rahmatmu, hidayahmu, kama sebagaimana engkau nawartal ardo, menerangi bumi ini, binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu, abadan abada, selama-lamanya, bi rahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin.
Waalaikumsalam. Insyaallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasiran. Kami ucapkan kembali kepada Ustaz Repan Hidayat yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kami, untuk membimbing kami, ya, sharing ilmunya, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu semakin bertambah keberkahannya, ya, dan kita sebagai yang menerimanya bisa mengamalkan apa yang sudah tadi disampaikan. Baik, sebelum ditutup, ya, sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi, ya, diharapkan untuk para Sira Circle, ya, Bapak Ibu dan sahabat sekalian. Yuk sebentar kita dokumentasi, ya. Oleh yang tidak berhalangan bisa di on cam bentar, mungkin beberapa menit saja. Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Siti, ya. Dan teman-teman yang lain sudah on cam. Baik, kita hitung untuk ketiga, ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2. Alamin. Rangkaian acara kajian pada malam ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, ya. Mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita kembali di kajian berikutnya. Dan jangan lupa bagi teman yang memang ketinggalan materinya, insya Allah Kapun akan akan share rekaman ulangnya, ya, di channel kami yaitu Al-Sira Talk, ya, di YouTube, ya. Jadi silakan teman-teman bisa cari El-Sira Talk di YouTube. Nah, itu di situ ada rekaman materinya, ya. Jadi bagi teman-teman yang tertinggal kajiannya bisa dilihat di situ. Dan jangan lupa juga untuk dibantu untuk di-share supaya kebermanfaatannya bisa meluas lagi. Itu saja mungkin kita sama-sama cukupkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Syukran, jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.